Kita doa ya. Bapa di surga, terpujilah namamu, kau ditinggikan, kau dimuliakan. Dan terima kasih ya Tuhan, karena di dalam kau kami semua diberkati. Dalam namamu kami berdoa. Amin. Ya, jadi sebelumnya ya, Yesus beri makan di bawah itu di Yohanes 6 ayat 5 sampai 14. Dan kemudian 5 roti 2 ikan itu cukup untuk 5.000 orang. Oke, kita lihat. Yohanes 6 ayat 5. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan? Jadi Tuhan Yesus ingin menolong orang yang datang kepadanya. Caranya nolong gimana? Lalu slide berikutnya, di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan? Caranya Tuhan Yesus menolong adalah dengan memberi mereka makan. Jadi cara Tuhan menolong orang yang mau mengenal dia adalah dengan memberkati, dengan memberi makan. Ya. Lalu Yohanes 6. Hal itu dikatakannya untuk mencobai dia sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Ya. Jawab Filipus, murid Yesus, kepadanya, roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun mereka mendapat sepotong kecil. Ya. Jadi di pikiran manusia, untuk menolong orang banyak dibutuhkan biaya yang besar. Benar nggak? Itu pikiran manusia. Untuk kasih makan 5.000 orang, perlu duit besar. Oke? Lalu berikutnya. Orang dari murid-muridnya yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tapi apakah artinya untuk orang sebanyak ini? Jadi ada sekarang tuh murid-murid bersama satu anak kecil, itu punya 5 roti 2 ikan. Apa cukup nggak? Kalau cantik bilang nggak cukup. Ya, lalu berikutnya. Tuhan Yesus berkata apa? Ini murid ya. Lalu Tuhan ini. Di slide berikutnya, ya, Yohanes 6 ayat 10. Kata Yesus, suruhlah orang-orang itu duduk. Ganti dong slide-nya dong, Dina. Dina, ganti dong slide-nya. Iya Om, ini nggak ketampil ya? Nah ini udah. Ini sekarang udah kuat. Suruhlah orang-orang itu duduk. Adapun tempatnya banyak rumput, maka duduklah orang-orang itu kira-kira 5.000 laki banyaknya. Ya sekarang, ya Yesus akan memberi makan. Meskipun hanya memiliki 5 roti 2 ikan, Yesus akan memberi makan. Bagaimana caranya Yesus memberi makan? Oke? Slide berikutnya. Di Yohanes 6 ayat 11. Jadi Yesus ingin menolong orang-orang dengan cara memberi makan. Tapi makanannya cuma ada 5 roti 2 ikan. Sekarang bagaimana caranya Yesus? Lalu Yesus mengambil roti itu. Ini cara Yesus. Mengucap syukur dan membagi-bagiannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu sebanyak yang mereka kendaki. Kalau bahasa ditulisnya di Matius 14 ayat 9, lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput dan setelah diambil roti dan 2 ikan, ya, Yesus menengadah ke langit dan mengucap berkat. Lalu ia mecah-mecahkan roti itu. Ya. Jadi, cara Yesus bekerja adalah Yesus bergantung pada berkat dari kerajaan surga. Ia menengadah to the heaven, ke langit. Yesus bergantung pada berkat kerajaan surga, ya, untuk memberkati.
Ngerti nggak? Jadi itu yang caranya Tuhan. Yesus bergantung pada berkat dari kerajaan surga. Ya, untuk menolong murid, untuk menolong orang-orang yang datang, untuk melipat gandakan roti dan ikan. Lalu berikutnya, slide berikutnya. Bagaimana berkat dari kerajaan surga itu bekerja? Ini berkat kerajaan surga yang Yesus andalkan. Lalu berikutnya, slide berikutnya. Lalu di ayat 11, lalu Yesus mengambil roti mengucap syukur atau bergantung dengan berkat kerajaan surga dari Tuhan dan memberikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu sebanyak yang mereka kendaki. Jadi berkat kerajaan surga itu membuat sesuatu yang kecil di mata manusia menjadi berlipat ganda dan menjadi sangat besar, dan berkat tersebut, lipat ganda tersebut akan terus bekerja sampai yang menerima dipuaskan dan mampu memberkati orang lain. Ya, itulah berkat kerajaan surga. Berkat kerajaan surga itu melipat gandakan yang kecil jadi besar sampai yang mau diberkati itu puas dan bahkan bisa memberi. Itulah berkat kerajaan surga. Lalu di ayat berikutnya kita lihat kata Yesus. Dan setelah mereka kenyang, semuanya kenyang, Ia berkata kepada murid-muridnya, kumpulkanlah potongan yang lebih supaya tidak ada yang terbuang. Jadi berkat kerajaan surga itu sangat bernilai dikumpulkan. Karena mampu memberkati banyak orang dan membuat yang memberi tidak kekurangan. Ngerti nggak? Para murid dan anak-anak itu mulainya dengan 5 roti 2 ikan. Dan sekarang mampu memberkati 5.000 orang. Dan hartanya malah tambah tuh gak kurang. Ngerti nggak? Yang tadinya punya 5 roti 2 ikan, memberi banyak orang, dan gak kurang, malah tambah hartanya. Kumpulkan potongan-potongan lebih supaya tidak ada yang terbuang. Itu berkat kerajaan surga. Membuat yang kecil harus jadi besar. Lalu kita lihat slide berikutnya. Di Yohanes 6 ayat 13. Maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari kelima roti jelai yang lebih setelah orang hutan. Jadinya itulah berkat kerajaan surga di murid Tuhan. Sesuatu yang tadinya kecil dibuat sama Tuhan menjadi besar dan melimpah. Yang 5 roti kecil setelah dibagikan malah jadi 12 bakul. Itu semuanya malah Yesus untuk memberkati manusia. Itulah berkat kerajaan surga yang ada di murid Tuhan. Melipat gandakan yang kecil menjadi sangat besar tak terhingga. Dan dibagikan ke orang lain, baginya kecil-kecil aja. Ya. Gak habis dibagikan, maka bahkan yang membagikan tambah kaya. Itu berkat kerajaan surga bagi murid Tuhan. Ya. Lalu kita lihat lagi. Di ayat 14. Ya. Di slide berikutnya. Ketika orang-orang itu, ya, Yohanes 6 ayat 14, melihat mujizat yang telah diadakannya, mereka berkata, dia itu adalah benar-benar Nabi yang akan datang ke dalam dunia. Jadi di slide berikutnya kita lihat ya, orang-orang itu melihat mujizat. Jadi berkat kerajaan surga yang kayak begitu, yang membuat dari kecil jadi besar, ya, itu yang apa? Sebelumnya tuh ya, itu yang akan yang membuat ya
yang telah membuat Yesus dapat bersaksi akan kebesaran kasih Tuhan. Ngerti nggak? Kan manusia bisa melihat. Tuhan akan melakukan di dalam hati murid-murid. Hartamu yang kecil akan dilipat gandakan jadi gede, dan kamu bisa bagi ke orang lain dikit-dikit gitu, dan tambah besar. Dan pada waktu terjadi, orang akan bisa melihat apa? Mujizat dari Tuhan. Itu untuk murid. Ya, di mana Tuhan memakai murid dari mempunyai harta yang kecil, dilipat gandakan dan bisa memberi ke orang lain. Dan setelah memberi itu makin tambah tuh katanya. Seperti itu. Itu hati murid. Kalau murid, ya, itu hatinya murid. Murid itu gak pelit, mengasihi orang lain. Dan Tuhan memampukan melalui berkat kerajaan surga untuk memberkati orang lain. Kalau orang pelit, ya, saya bilang, belum murid Tuhan. Bukannya apa-apa habisin, enggak. Tapi membantu. Dan Tuhan akan melipat gandakan yang dia punya. Dan pada waktu terjadi, dunia akan melihat mujizat Tuhan. Lalu, di saat berikutnya, mereka berkata, dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia. Dan berkat kerajaan surga yang seperti itu akan meninggikan Yesus. Di saat berikutnya, ya. Supaya banyak orang dapat datang kepada dia. Ya, saat berikutnya. Saat berikutnya. Ya, dia ini. Kebanyakan. Coba pelan-pelan. Mundur lagi. Kapankah orang banyak tersebut dapat melihat kebesaran kasih Tuhan melalui Kristus? Kapan? Kapan orang banyak bisa melihat? Kapan orang banyak melihat? Berikutnya, saat berikutnya. Coba bisa nggak? Pelan-pelan. Ya, udah, stop. Orang banyak tersebut dapat melihat kebesaran kasih Tuhan melalui Kristus hanya setelah makan dari berkat kerajaan surga. Itu loh pentingnya menerima berkat kerajaan surga. Jadi semuanya dari Tuhan. Melihatnya itu. Kau diberkati bukan oleh orang lain, tapi oleh Tuhan melalui orang lain. Pada waktu kau melihat itu, kau bisa melihat kebesaran Tuhan. Lalu saat berikutnya, pertanyaan berikutnya. Siapa anak kecil itu? Ada yang mau jawab nggak? Siapa anak kecil itu? Ayo, Bu, Engki, siapa? Kita ya, Om. Kita itu siapa? Anak kecil itu. Ya, siapa? Jenis apa? Orang Batak, orang apa, atau apa? Orang percaya. Orang percaya. Ya, Orang percaya. Disciple. Murid Kristus, Om. Murid Kristus. Murid Ya, Kristus. Murid Kristus. Apa murid? Dia rela memberikan hal kecil yang dia miliki kepada orang lain. Dia mengasihi orang lain. Anak kecil itu adalah murid Kristus. Yang menuntun 5.000 orang ke Kristus. Hanya dengan berkat memberikan 5 roti 2 ikan. Padahal awalnya dia ragu itu ya, cuma sedikit. Itu kan Filipus yang ragu. Memang ragu, Filipusnya ragu. Tapi kan anak kecil itu rela. Iya. Kerelaan anak kecil itu kan rela. Kerelaan hati.
memberikan 5 roti Beri 2 dengan ikan. sukacita, iya. Saya kasih tahu ya, anak Tuhan akan tolong. Kalau lu masih pelit, lu belum jadi murid. Dan waktu memberi tidak usah gede-gede, cuman kecil kok, 5 roti 2 ikan. Bukan memberi duit yang besar, loh. Tapi kalau kamu nggak bisa memberi dengan kecil, dan Tuhan nggak minta kamu gede, karena yang lipat gandakan adalah Tuhan. Tapi kalau nggak mau memberi kecil aja nggak mau memberi, kamu belum murid. Ya, orang percaya, tapi kamu belum murid. Ngerti nggak? Anak kecil itu adalah murid Kristus yang Tuhan pakai melalui pemilikan yang hanya kecil, 5 roti 2 ikan, untuk membawa 5.000 orang mengenal Kristus. Oke? Lalu slide berikutnya. Jadi, slide berikutnya. Siapa yang Tuhan pakai untuk menuntun orang banyak ke Kristus? Ayo, siapa? Anak kecil Ya. itu. Anak kecil tadi bersama murid-murid Kristus yang lain. Coba, Dina, baca lagi ya, Pindah. Tuh. Siapa yang Tuhan pakai untuk menuntun orang banyak ke Kristus? Anak kecil tadi. Dan murid-murid Kristus yang lain. Jadi itulah seperti Yesus. Bapa memakai Kristus, Kristus memakai murid-muridnya. Bukannya Kristus nggak bisa langsung. Dan berhak langsung, tapi bukan begitu. Kristus adalah serupa Bapa. Bapa memakai Kristus, Kristus memakai anak-anaknya. Muridnya. Lalu berikutnya, apa yang anak kecil tersebut berikan? Saya tanya, sebagai murid. Materi yang besar atau kecil? Besar atau kecil? Ada yang mau jawab? Kecil tapi dibesarkan oleh Tuhan. Iya, kecil cukup. Jadi kamu ya, nggak usah adu-aduan memberi besar, nggak ada. Kamu memberi kecil atau besar sama. Karena kalau kamu benar, yang kamu berikan adalah benih kerajaan surga. Kecil atau besar sama. Jadi nggak ada dipanggilan untuk jadi murid Kristus, mesti berkorban besar-besaran, dan seterusnya, seperti kayak di gereja kaya atau bagaimana. Nggak ada itu. Kecilnya cukup kok. Ya, tadi ya. Lalu pertanyaan berikutnya. Di slide berikutnya. Apakah setelah memberi 5 roti dan 2 ikan, makanan yang dimiliki oleh anak kecil dan para murid Yesus berkurang atau tidak? Berkurang apa enggak? Enggak. Bertambah. Iya, bertambah. Ngerti nggak? Nggak berkurang. Itu murid Kristus. Itu murid Kristus. Berbahagialah mereka yang murah hati, karena mereka akan memperoleh kemurahan. Itu murid Kristus. Setelah menolong, malah tambah kaya tuh. Ya, itu kita ya. Enak aja jadi murid, enak ya. Ya. Lalu apa yang terjadi? Lihat lagi saat berikutnya. Apakah yang terjadi setelah orang banyak makan berkat kerajaan surga? Di saat berikutnya. Udah aku ganti Di- Om, ini Ya. udah aku ganti. Apa? Ya, slide-nya Ya udahlah, dulu ya. sabar. Kayaknya Ya. agak slow. Apakah yang terjadi setelah orang banyak makan berkat Bukan kerajaan kita. surga? Mereka masih buta atau bisa melihat? Kita sudah melihat. Melihat Bisa melihat. merasakan kerajaan surga. Iya. Nah, itu penting. Kamu kalau kita jadi murid Kristus, jangan pernah bilang kamu memberkati orang lain.
Yang kamu sampaikan bukan apa-apa, tapi benih kerajaan surga atau berkat dari Tuhan untuk orang lain. Nangkap nggak? Itu yang benar. Makanya Tuhan, Yesus, menengadah ke surga, bersyukur, lalu mengucapkan roti. Dia mengandalkan kekuatan Tuhan, berkat kerajaan surga untuk melakukan itu. Dia tidak mengandalkan kekuatan diri sendiri. Jadi waktu kita memberkati orang lain, kamu berkati orang lain. Di hatimu, yang kamu sampaikan adalah benih kerajaan surga. Itu murid Kristus. Bukan kehebatanmu. Dan waktu kau menyampaikan memberkati orang lain, jangan gila-gilaan. Kecil-kecil atau bagaimana, sama aja, cukup. Karena Tuhan yang membesarkan. Oke ya, itu murid Kristus. Dan itu cara Tuhan memakai memberkati. Dan yang kecil tadi, kelihatannya kecil, bisa 5.000 orang tuh oleh Tuhan. Dan yang menerima akhirnya gimana? Bisa melihat. Pada waktu kau dipakai Tuhan untuk memberkati dengan cara tadi. Untuk memberi makan orang lain melalui murid Kristus. Akhirnya makan. Baru melihat. Makan. Baru melihat. Nah, slide terakhir saya, itulah yang disebut di Mazmur 34 ayat 8, di slide terakhir. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Itu murid Tuhan. Mengecap berkat kerajaan surga, makan, kemudian bisa membagikan makanan tadi kecil-kecil ke orang lain. Dan orang lain itu diberkati semua. Itu murid Tuhan. Semuanya melalui makanan. Mengecap, baru bisa melihat. 5.000 orang bisa melihat kebesaran Tuhan melalui makanan dari yang kecil, dari anak kecil. Nggak bisa kelihatan ya, Din, slide-nya? Yang terakhir. Nggak berubah ya Om ya, padahal ini aku udah ganti slide. Yang Mazmur 34 ayat 8. Nggak berubah ya Om ya? Kecaplah dan lihatlah. Kecap dulu. Ya udah, sekarang udah kelihatan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Ngecap. Jadi kita jadi murid Tuhan. Bukan kamu berjuang, berajin, belajar. Bukan. Mengecap. Makan. Berkat Tuhan. Yang kelihatannya kecil. Tapi akan jadi besar. Dan pada waktu sudah jadi murid, bagikan berkat Tuhan juga ke orang lain. Kecil-kecil. Semuanya akan bertumbuh jadi besar. Itu selesai. Itu makan. Bapa di surga, terima kasih kasih-Mu yang begitu besar, ya Tuhan. Kau sendiri yang menjadi guru kami, Kau sendiri yang bawa kami semua jadi murid-murid-Mu yang luar biasa. Yang akan menobatkan dunia dan akan memberkati seluruh keluarga dan teman dan apapun juga. Itulah kebesaran kasih-Mu menjangkau seluruh orang melalui murid. Dalam nama-Mu kami berdoa. Amin.